satu lukisan besar sekitar 3 kali 5 meter dipajang dengan indah di dinding. Semua seakan pada tempatnya yang sempurna, sangat memanjakan mata tanpa ada aura intimidasi bagi orang-orang macam Sam. Setelah melalui ruang utama, Aida menuju ruang sebelah kiri yang merupakan ruang makan keluarga, berikut dapur yang demikian bersih dan tertata rapi. Hanya diberi sekat kayu ornamen Jawa, gebyok namanya, seingat Sam. Nah, ini Bu Eni, yang paling kecil badannya, ini Nur, dan ini Wiwit. Nur lebih banyak membantu Bu Eni dan Pak Anto untuk bersih-bersih seluruh ruangan rumah dan halaman. Sedang Wiwit bantu-bantu Bu Eni untuk urusan nyuci, belanja, dan tugas luar lainnya. Sambil memperkenalkan mereka, Aida berusaha memperhatikan wajah dan gerak Sam. Aida lihat biasa saja, datar seperti sebelumnya. Hanya Aida melihat bahwa setiap Sam bersalaman, Sam selalu menatap mata mereka secara seksama, seakan mencari sesuatu di mata mereka. Kita ke ruangan lain, kata Aida. Sam hanya diam sambil mengikuti Aida. Mereka berada di ruangan yang berisi ada sepeda statis, treadmill, buah-buah, dan sederet alat untuk latihan angkat berat. Ruangan ini dibatasi dengan kaca sehingga bebas melihat halaman belakang. Siapa yang paling sering olahraga? Tanya Sam. Kami semua, tapi yang rutin aku sama Papa, jawab Aida. Lalu Aida melanjutkan ke arah tangga menuju lantai 2. Tangga yang lagi-lagi menurut Sam berkesan sangat sederhana. Biasanya rumah sebesar ini, tangga ke lantai 2 sudah terlihat di ruang utama depan. Perlahan Sam mengikuti Aida menaiki tangga. Mau tidak mau, gambaran tubuh Aida dari belakang terlihat jelas. Bentuk pinggulnya yang berisi, pantatnya yang terlihat padat, ditambah bau parfum Aida yang sesekali merayu lembut, namun cukup membuat pikiran Sam berkelana. Ini kamar Mama, Papa. Aida membuka pintunya dan mempersilahkan Sam masuk. Pintunya tidak dikunci, tanya Sam. Hanya kalau mereka tidur atau mereka pergi. Aku juga terbiasa begitu, jawab Aida. Dengan tatapan seperti scanner, Sam berjalan perlahan menuju horden yang tertutup. Ini ke balkon. Ya, Sam menyibak horden dan menggeser pintu kaca tersebut. Aida memperhatikannya sambil duduk di ujung tempat tidur. Di situ ada sebuah meja kecil dengan 2 buah kursi goyang di kiri dan kanannya. Dari situ Sam bisa melihat atap pavilion yang dipenuhi pot bunga dan tumbuhan-tumbuhan lain. Sam juga memperhatikan jarak dari ujung atap pavilion tersebut ke tembok luar. Tidak terlalu jauh. Lalu Sam membuka pintu persis di ujung pintu kaca balkon. Setelah Sam menutup kembali pintu kaca itu, berikut gordennya. Sebuah kamar mandi yang cukup luas karena ada bathtubnya, tempat shower tersendiri, dan sebuah kloset duduk. Sam menutup pintu dan mendekati Aida. Sekarang kita ke kamar Kak Aida. Aida tidak menjawab. Dia bangkit dan berjalan keluar mendahului Sam. Seluruh lantai 2 di rumah ini dilapisi karpet, dan saat berjalan mengikuti Aida, Sam melihat ada 2 pintu yang berdekatan. Aida tidak berhenti di pintu pertama, melainkan yang kedua. Ini kamar siapa? Itu untuk tamu yang menginap di sini. Tanpa bertanya, Sam langsung membuka pintu itu. Terlihat kamarnya sangat luas. Ada meja kecil di antara tempat tidur dan ada sebuah lemari serta sebuah TV menggantung di dinding. Sam tetap masuk ke kamar tamu itu menuju pintu yang diyakininya merupakan kamar mandi. Dia membuka pintu kamar mandi itu lebar-lebar tanpa masuk. Sam hanya memperhatikan dari luar pintu kamar mandi itu. Sambil berjalan keluar, Sam menyibakkan korden untuk melihat ada apa di balik korden tersebut. Walau sesungguhnya dia sudah menerka itu. Hanya jendela, tidak mungkin pintu kaca seperti di kamar sebelumnya.
Sementara itu, Aida hanya berdiri mematung, memperhatikan setiap gerak tubuh Sam. Aida membuka pintu kamarnya dan masuk langsung menuju pintu balkon. Menggeser pintu kaca itu, Aida melanjutkan membukakan pintu kamar mandi. Barulah dia duduk di ujung tempat tidurnya. Lalu diambil guling dan dipeluknya, sambil matanya terus memperhatikan Sam. Dalam hatinya, Aida berharap ada kata-kata yang keluar dari Sam saat memeriksa kamarnya. Ngomong apa? Maaf kek, permisi kak, apa saja. Sam melirik ke arah Aida sambil perlahan memperhatikan seluruh ruangan. Kamar ini tidak seperti dugaan Sam. Tidak menggambarkan gadis kaya yang manja. Sebenarnya Sam sempat terkejut karena salah memperkirakan kamar Aida. Sam menduga akan dipenuhi dengan boneka atau setidaknya warna kamar merah muda, atau barang-barang yang berserakan di seluruh kamar, atau akan ada sebuah meja kecil berisi segala macam make up dengan cermin yang sangat besar. Kamar itu sama dengan kamar-kamar lain jamnya. Hanya ada sebuah kasur besar dengan bantal guling yang bermacam-macam bentuknya. Di dinding juga tidak ada foto-foto artis, tokoh-tokoh kartun, bunga, atau apapun yang biasanya Sam temui pada wanita-wanita yang dia kenal. Memang ada meja kecil dengan cermin yang sedang saja ukurannya, dan barang-barang di atas mejanya tersusun rapi. Sebuah lemari dengan hanya 2 pintu seperti di kamar sebelumnya. Bahkan lemari ini lebih kecil dibandingkan dengan yang sebelumnya. Persis berhadapan dengan pintu balkon ada sebuah meja kayu beserta kursi dan berada tepat di sisi tempat tidur. Di atas meja ada setumpuk buku dan tempat alat tulis berbentuk tabung dari kayu berukir. Sebuah lampu meja dan laptop. Sam menduga Aida sering menghabiskan waktunya di meja itu, entah menulis, membaca, atau hanya browsing di laptop dengan kondisi pintu kaca terbuka. Sam memasuki kamar mandi, tapi tak ada bathtub di sini, hanya shower dan kloset. Sam membuka pintu balkon dan berdiri memandang keluar beberapa saat. Dia bisa melihat atap pavilion serta pohon mangga yang beberapa dahannya mengarah ke balkon. Sam lalu menutup pintu balkon dan menarik kursi di sisi tempat tidur itu. Dia duduk bersandar dan sedikit menjulurkan kakinya.